Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih bisa dan diberi kesempatan melaksanakan ibadah puasa sampai pada detik ini, yang mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan dalam peribadahan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Dan tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari ini sampai nanti kita berada di alam akhirat. Allahumma amin. Dan tidak lupa kami aturkan rasa hormat dan ta'zim kami kepada para ulama, pada para alim yang tentunya kita harapkan barokah ilmu dan doa beliau-beliau semoga senantiasa diberi panjang umur, diberi kesempatan yang luas dan diberi kemudahan sehingga kita senantiasa diberi peluang untuk mengambil keberkahan dari beliau-beliau. Dan tentunya kepada teman-teman majelis kajian pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, yang senantiasa kami cintai, kami banggakan, kami hormati. Semoga ukhuwah kita menjadi ukhuwah ilmiah yang menuntun kita kepada amaliyah yang mutaqabbalah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, di hari yang sudah lebih dari setengah dari bulan Ramadan, di hari-hari yang akhir ini, di bulan Ramadan ini, tentunya sudah banyak hal-hal yang telah kita lakukan untuk mengisi bulan yang penuh berkah ini, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Tentunya tidak lengkap kalau tidak kami sampaikan hal-hal yang akan kami aturkan dalam pembahasan kali ini yang berkaitan dengan tujuan dari peribadahan itu sendiri, yakni menggapai ridha Allah. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan materi tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan apa statusnya dalam agama Islam, dan bagaimana cara kita untuk mempraktekkan birrul walidain tersebut dengan cara yang elegan dan sederhana di setiap harinya, khususnya di bulan-bulan ini. Semoga birrul walidain kita ini bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya sampai Ramadan tahun berikutnya. Allahumma amin. Bisa kami kutip dari beberapa dalil yang ada, baik itu dalil dari Al-Quran maupun hadis, bahwa keutamaan birrul walidain ini ternyata luar biasa. Allah memberikan sebuah derajat tersendiri untuk berbakti kepada orang tua sebagai amaliyah yang memiliki nilai baik yang berbeda dengan amaliyah ibadah lain, sebagaimana akan kami sampaikan. Salah satu firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan birrul walidain adalah kami sadur dari An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
Wahai kalian semua, sembah Allah dan jangan sekutukan apapun dengannya, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Allah memposisikan birrul walidain niki berada di tahap setelah kita diperintahkan untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana luar biasanya derajat birrul walidain dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Ini tentu bukan sembarangan. Ada sebuah amaliyah ibadah yang posisinya diletakkan setelah perintah la tusyrik bihi syai'an, untuk tidak menyekutukan Allah. Karena ibadah yang paling penting dari semua ibadah tentunya adalah tidak menyekutukan Allah. Sumal amsal fal amsal. Kemudian di tahap berikutnya seperti itu. Dan juga firman Allah yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini kami sadur dari Al-Isra ayat 23 sampai ke 24. Dari ayat tersebut Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Tentunya setelah ada perintah yang lain. Apa perintah yang ini? Allah ta'budu illa iyyah, untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Di ayat yang awal kita tidak boleh untuk berbuat syirik kepada Allah. Baru perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Yang sekarang kalau kita mau melakukan amal ibadah hanya untuk Allah, baru kemudian ada perintah untuk birrul walidain. Ada dua ayat yang memposisikan sebagaimana yang kami sampaikan, birrul walidain itu bukan sebuah ibadah yang remeh. Ini termasuk ibadah yang kelas atas, yang tentunya pahalanya akan sangat banyak. Dan sebetulnya masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan perintah Allah untuk birrul walidain. Namun kiranya dari dua ayat ini tadi sudah bisa mewakili latar belakang dan semoga bisa memotivasi kita untuk melaksanakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Begitu kita tahu bahwa ternyata birrul walidain itu statusnya dalam Islam adalah ibadah yang termasuk berpahala yang besar. Ini juga kami ambil dari sabda Rasulullah yang telah masyhur. Beliau bersabda, ridho Rabbi fir ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada marahnya kedua orang tua. Ini jelas dan sangat masyhur dalil ini, bahwa kalau kita ingin untuk mendapatkan ridha Allah juga kita harus mampu untuk menggapai ridhonya orang tua. Dan kalau ingin menghindari murkanya Allah, kita harus berusaha untuk tidak membuat kedua orang tua marah. Dan juga sabda Nabi yang lain, ahabul a'mali ilallahi as-salatu liwaqtiha.
amal-amal yang paling dicintai bagi Allah ialah sholat sesuai dengan waktunya. Tsumma birrul walidaini, kemudian birrul walidain. Tsummal jihadu fisabilillah, kemudian disusul jihad di jalan Allah. Dan masih banyak sabda-sabda Nabi yang menggambarkan bagaimana posisi birrul walidain secara hukum Islam. Itu tadi kalau berkaitan dengan perintah. Lantas kalau berkaitan dengan larangan, bagaimana posisi birrul walidain? Apakah status kebalikan dari birrul walidain dalam Islam itu, yakni uququl walidain, durhaka kepada orang tua? Ini kami sadur dari dawuh Kanjeng Nabi yang berbunyi akbarul kabairi al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa syahadatu zuri. Termasuk dosa paling besar di antara dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh seseorang, berani terhadap kedua orang tua, berdurhaka kepada orang tua, dan kesaksian yang dusta. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada lagi riwayat yang lain yang berbunyi salasatun la yanfa'u ma'hunna amalun asyirku billah wa uququl walidaini wal firaru minaz-zihaf. Durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Kalau bisa nih, karena niki kita sudah tahu ternyata ada juga larangan untuk durhaka kepada orang tua, maka ini jangan sekali-kali kita mempermainkan berani kepada orang tua, berdurhaka kepada orang tua. Apalagi ini statusnya diposisikan juga dengan dosa syirik, dosa membunuh, terus kesaksian yang dusta. Ini adalah dosa yang tidak main-main. Di samping dosa yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dan juga dengan orang lain. Uququl walidain ini posisinya ternyata juga sama seperti, apalagi di sabda Nabi yang setelahnya, 3 hal yang tidak akan memberikan manfaat saat sebuah amal beserta dengan 3 hal tadi ialah syirik kepada Allah. Mau amal baik sebanyak apapun, kalau pada diri seseorang itu ada syirik, tentunya amal itu menjadi tidak ada manfaatnya. Uququl walidain di posisi yang berikutnya, yang kedua. Yang ketiga adalah al-firar minaz-zihaf, lari dari barisan perang. Dengan dalil-dalil yang boleh kita anggap perintahnya jelas dan larangannya jelas tadi, apa sih manfaatnya untuk kita? Kenapa kok sampai kita diperintahkan dengan perintah yang sebegitu jelasnya, dan juga kita dilarang untuk melakukan sebaliknya juga dengan sebegitu jelasnya? Nah, ternyata faedahnya birrul walidain itu ada banyak, dan afatnya, efek negatifnya juga ada banyak. Faedahnya salah satunya ialah sebagaimana tadi, tentunya kalau kita melaksanakan birrul walidain akan memperoleh ridha Allah. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, ridallahu fi ridal walidain. Yang kedua, manfaat yang akan kita peroleh kalau kita melaksanakan birrul walidain adalah takjilul masabah fid dunya wal akhirah. Akan segera mendapatkan balasan baik di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga mendapat balasan baik. Tidak seperti amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain itu kemungkinan besar balasannya ada di akhirat, meskipun ada yang di dunia, tapi tidak bisa menjadi jaminan.
Berbeda dengan birrul walidain. Birrul walidain salah satu amal yang di dunia juga mendapatkan balasan, di akhirat juga mendapatkan. Ini sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi asra'ul khairi thawaban albirru wasilaturrahim. Kebaikan yang paling cepat mendapatkan balasan ialah berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Ini berdasarkan dawuh ini, berarti kesimpulannya seperti tadi. Birrul walidain itu nanti balasannya ada di dunia dan juga ada di akhirat. Dan juga kami sampaikan bahwa sabda-sabda yang telah kami paparkan tadi juga ditambahkan ada keterangan dawuh dari Syekh Muhammad bin Ismail menjelaskan tentang hadis yang telah disebutkan, termasuk balasan yang disegerakan adalah aziyadah fil umur, ziyadah umur, tambah panjang umurnya. Ini sebagaimana hadis yang berbunyi birrul walidaini yazidu fil umri, dan juga menurut hadisnya Mu'ad bin Anas yang berbunyi man barra walidayhi tubalahu zadahullahu fi umrihi, akan ditambahkan umurnya. Balasan berikutnya yang biasanya diperoleh di dunia selain umurnya yang bertambah ialah keadaan orang yang berbakti kepada orang tua di dunia biasanya akan berkeadaan baik dan mendapatkan belas kasihan Allah di segala aspek yang berhubungan dengannya, dan aib-aib yang ada pada dirinya akan ditutupi oleh Allah. Bahkan ini komentarnya Syekh Muhammad bin Ismail, wa hadza amrun qad syahadahun nas. Ini apa yang sering dilihat oleh masyarakat di antara mereka yang berbuat baik dan berbakti kepada orang tua akan mendapatkan keistimewaan ini tadi. Entah keadaannya selalu dalam keadaan baik atau selalu mendapatkan belas kasihan Allah di segala aspek kehidupannya, atau yang terakhir paling tidak aibnya tidak menyebar kemana-mana karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedahnya yang lain sebagaimana sabda kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil Imam Ahmad bi sanadin sahihah, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka sudah selayaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Dan berikutnya balasan yang akan diperoleh sebagaimana sabda kanjeng Nabi di sabda beliau yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian semua berbuat baiklah kepada orang tua kalian semua, maka kalian semua akan diperlakukan baik oleh anak-anak kalian semua. Secara ringkas, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, tentunya nanti anak kita juga akan meniru perilaku kita tersebut. Dan jika kita berani kepada orang tua, tentunya anak kita juga akan meniru, akan durhaka kepada orang tuanya juga. Itu tadi semua
hanya beberapa hal yang saya cuplik tentang balasan yang disegerakan di dunia. Apalagi faedahnya? Faedah yang lain adalah nailu du'ain mustajabin minal walidain, mendapatkan doa yang diijabai, yang dikabulkan dari kedua orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aul walidi liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, tentunya orang tua akan mendoakan kebaikan pula kepada kita. Bahkan sebagaimana sabda kanjeng Nabi, doa orang tua kepada anaknya ini seperti doanya seorang nabi untuk umatnya. Bagaimana tidak mustajabah kalau seperti ini? Ini adalah sebuah keistimewaan, balasan birrul walidain yang akan kita peroleh di dunia. Makanya kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kita senantiasa jangan pernah lupa untuk memohon doa dan restu kedua orang tua, karena doa beliau itu sangat istimewa. Di riwayat yang lain yang berhubungan dengan doa orang tua, ini riwayat dari Ibnu Majah, salatsu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi liwaladihi. 3 doa yang dipastikan akan diijabahi, salah satunya ialah doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang musafir, dan doa seorang orang tua kepada anaknya. Faedah berikutnya yang akan kita peroleh ketika birrul walidain adalah nailul ajri ka ajril jihadi wal haji wal umrah, mendapatkan pahala sebagaimana pahala kita berjihad, berhaji, dan berumrah. Ini sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, fa'an Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Suatu saat Kanjeng Nabi dikunjungi oleh seorang laki-laki yang sowan kepada beliau, memohon izin kepada Kanjeng Nabi untuk melaksanakan jihad. Kemudian Kanjeng Nabi menanyai pemuda tadi dengan sebuah pertanyaan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab pemuda tadi, na'am, iya. Kanjeng Nabi bersabda, fafihima fajahid, maka di kedua orang tuamu itulah kamu seharusnya berjihad, alias berbirrul walidain kepada orang tua pemuda tadi. Dan di sabda yang lain Kanjeng Nabi juga bersabda, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadhara rahmatin illa kataballahu lahu biha hajatan maqbulatan maqbrurah. Yang kurang lebih artinya, tidak ada di antara seorang laki-laki yang melihat pada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan belas kasih, kecuali oleh Allah akan dituliskan baginya pahala dengan pahalanya haji yang diterima dan yang mabrur. Dan terakhir yang kelima, faedah kita birrul walidain adalah bisyaratun bidukhulil jannah, kabar gembira dengan masuk surga. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Jahimah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
astasyiruhu fil jihadi. Saya memohon petunjuk kepada beliau untuk membahas tentang jihad. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, alaka walidani, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Qultu na'am, saya menjawabnya iya, Kanjeng Nabi. Qala, beliau kemudian bersabda lagi, ilzamhuma fa innal jannata tahta arjulihima. Tetaplah bersama kedua orang tuamu, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki keduanya. Rawahu at-Tabrani. Dapat pahala, dan yang terakhir faedahnya adalah masuk surga. Tentunya ini yang kita damba-dambakan, di samping dari kelima faedah yang telah saya sampaikan tadi. Yang paling vital dan paling utama adalah yang pertama adalah ridha Allah. Tanpa ridha Allah, faedah-faedah yang berikutnya tidak ada artinya. Dengan ridha Allah, insya Allah ridha-ridha yang selain itu bahkan mungkin akan lebih banyak yang kita peroleh. Wallahu a'lam. Semoga di kesempatan kali ini materi yang kami sampaikan bisa menambah manfaat, bisa menambah kualitas, bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Wal wa'fu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.